Meyakini adanya manusia pilihan yang menjadi kekasih Allah adalah salah satu ajaran dalam agama Islam. Kekasih Allah atau yang biasa dikenal dengan waliullah adalah orang-orang terpilih yang memiliki kedekatan secara khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai waliullah ini, Al-Quran menjelaskan, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Qs. Yunus 62. Waliullah secara umum terdiri dari berbagai macam kategori. Mulai dari wali abdal, wali autad, wali nukoba, wali nujaba, sampai wali kut al-aktab. Para waliullah ini mengemban berbagai macam tugas masing-masing serta diberi keistimewaan oleh Allah dengan memiliki karamah yang berbeda-beda. Syekh Diyauddin Ahmad bin Mustafa, Jami al-Ushul fi al-Auliya, Hal. 168. Jalan yang ditempuh mereka tak lain adalah menggapai marifatullah. Dalam ilmu tasawuf, terdapat dua jalan untuk menggapai makrifat ini. Pertama, suluk. Jalan ini adalah pilihan jalan yang ditempuh secara normal. Seseorang yang mengamalkan laku tasawuf secara tidak langsung juga disebut sebagai salik. Kedua, jazab. Jalan ini adalah jalan khusus yang tidak sembarang orang bisa mengamalkan, hanya orang-orang khusus yang memang terpilih yang dapat menempuh jalan ini. Dua jalan menuju marifatullah di atas, secara sederhana diilustrasikan dalam kitab Nasi'a al-Murid fi Tarik Ahli as-Suluk wa at-Tajrid berikut. Ketahuilah bahwa jazab dan suluk itu seperti pepohonan. Pohon jazab memiliki akar dan tangkai, begitu pula pohon suluk juga memiliki akar dan tangkai. Setiap akar dan tangkai dari kedua pohon tersebut memiliki buah. Akar dari pohon jazab adalah ilmu laduni yang bersifat gaib, dan buah dari tangkai pohon jazab adalah saat orang yang jazab mendapat perintah Allah agar mengatakan pada sesuatu kun fayakun, segalanya murni pemberian dari Allah. Sedangkan akar dari pohon suluk dapat membuat pohon berbuah dengan ilmu yang zahir tampak, dan tangkainya berbuah dengan amal yang bersifat zahir. Meski orang yang mengamalkan laku suluk dan orang jazab berbeda, orang yang mengamalkan laku suluk beribadah di belakang tirai penghalang dari Allah, sedangkan orang jazab tidak ada di antara mereka dan Allah penghalang apapun. Pesan dari Allah langsung pada mereka, dan ibadah dari mereka langsung tertuju pada Allah. Syekh Ali bin Abdurrahman bin Muhammad al-Imrani, Nasi'a al-Murid fi Tarik Ahli as-Suluk wa at-Tajrid, Hal. 17 Berdasarkan referensi di atas, orang yang mengamalkan laku suluk masih berada di bawah orang yang sudah sampai pada fase jazab. Jazab sendiri oleh para ulama didefinisikan dengan pengertian berikut, jazab adalah tampaknya sifat-sifat ilahi. Ketika dalam kondisi jazab, akan betul-betul tampak secara nyata sifat-sifat Allah dan seseorang mampu merasakannya. Syekh Mahmud Abdur Rauf Al-Qasim, Al-Kasif an Hakika As-Sufiyah, Juz 1, Hal. 244 Orang yang dalam kondisi jazab seringkali melakukan perbuatan di luar nalar manusia biasa. Sebab apa yang dilakukan oleh mereka dalam keadaan jazab sudah di luar kapasitasnya sebagai manusia. Meski demikian, patut dibedakan antara orang yang melakukan hal-hal aneh, harik al-ada karena memang betul-betul jazab dengan orang yang hanya pura-pura jazab. Untuk menandai perbedaan dua orang ini cukup sederhana, yakni dengan cara melihat tingkah laku orang tersebut setelah kondisi terjaga. Jika saat kondisi normal, ia senantiasa berzikir dan beribadah serta menjauhi hal-hal duniawi yang bersifat profan, maka bisa dipastikan keanehan yang ia lakukan adalah berangkat dari makam jazab. Sebaliknya, jika seseorang setelah dalam kondisi normal justru lebih mendekatkan diri pada hal-hal yang bersifat duniawi dan senang mendekat dengan orang-orang yang memiliki ambisi duniawi, maka bisa dipastikan keanehan yang ia lakukan bukanlah bermula dari keadaan jazab, tapi hanya sebatas tipu daya yang dilakukannya untuk menarik perhatian orang lain. Perbedaan dua karakteristik ini seperti yang digambarkan dalam pembahasan menari saat berzikir yang dijelaskan dalam kitab Zat al-Muslim fi ma itafaka alaihi al-Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwa menari pada saat berzikir bukan bagian dari ajaran syariat dan bukan bagian dari budi pekerti yang baik. Tindakan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk dibenarkan oleh siapapun kecuali bagi orang khusus dari kalangan orang jazab. Menurut sebagian kalangan ulama sufi, jazab memiliki tanda-tanda tertentu yang membedakan antara tindakan jazab yang hakiki dan tindakan yang berangkat dari main-main dan tipu daya di hadapan manusia.
Mereka berkata bahwa orang yang jazab ketika setelah sadar ia berpaling dari dunia dan menghadap untuk berzikir pada Allah dan beribadah kepadanya, maka sikap jazabnya adalah sikap jazab yang sungguhan, tindakannya menari saat berzikir dianggap uzur. Sedangkan ketika setelah sadar dari jazab dan selesai menari saat zikir, seseorang lantas menghadap pada dunia dan merasa senang berjumpa dengan orang yang tergiur dengan dunia, hingga tidak ada perbedaan antara dirinya dan orang yang tergiur dengan dunia dalam perbuatan dan sikap main-mainnya. Maka ia adalah orang yang main-main dan bohong atas klaim kejazabannya saat menari dan bersenda gurau. Ia adalah bagian dari orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Syekh Muhammad Habibullah bin Abdullah Asy-Syinkiti, Zat al-Muslim fi ma'itafaka, alaihi al-Bukhari wa Muslim, Juz 3, Hal 155, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jazab adalah sebuah keadaan saat seseorang sudah lepas dalam kapasitasnya sebagai manusia karena tampak secara jelas padanya sifat-sifat Allah tajalli, segala keanehan perbuatan yang dilakukan dalam kondisi jazab bermula dari petunjuk Allah. Orang yang sudah sampai pada makam jazab ini biasa dikenal dengan sebutan majzub. Sedangkan masyarakat mengenal orang yang sudah sampai pada makam ini dengan sebutan wali jazab atau wali majzub. Wallahu a'lam. Ustadz M. Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Anuriyah, Kaliwining, Rambi Puji, Jember.